Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minni wa minna wa minkum taqabbal ya karim. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas beberapa hadis terkait dengan aturan saf dalam salat berjamaah. Karena aturan saf ini banyak yang tidak paham juga Bapak Ibu, dan itu kasusnya tidak satu terjadi, yang saya pernah alami sendiri. Saya pernah salat, lalu di tengah salat wudhu saya batal, saya meninggalkan saf, saya balik badan ke belakang. Orang yang di belakang saya itu tak kasih lewat saya, dia nengok aja tuh ke bawah. Harusnya kalau ada orang balik badan ke belakang, dia yang di belakang itu harus kasih jalan biar orang lewat ke belakang. Karena orang kalau sudah balik badan itu tanda dia batal salatnya itu. Dia tidak boleh lewat di depan saf. Tuh, itu satu kasus baru. Maka terpaksa saya dorong orang itu kiri kanan agar saya bisa lewat. Itu kan karena pengetahuannya tidak sama. Ada juga orang Bapak Ibu, saya batal salatnya, udah pergi wudhu, sudah sekian pula jalan salat rakaatnya, tetap saja saf terenggang, tidak dirapatkan saf. Itu juga karena tidak pengetahuannya tidak sama. Ada orang terlambat salat, orang penuh saf, dia sendiri di belakang. Tidak boleh lebih. Ada orang mengambil saf yang paling kanan, dia pun tak mengambil saf itu, dia sambung pula sendiri, bikin pula saf di sini. Jadi banyak kasus-kasus tentang perkara saf ini Ibu yang kita harus memahaminya. Maka ada baiknya kita bahas hadis-hadis yang mengatur tentang saf. Pertama, hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, "Russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hazu bil a'na." Ini aturannya. Kata Nabi, rapatkan saf kalian. Russu itu dari kata rassa. Ada dalam surat As-Saff, ka'annahum bunyanun marsus. Allah cinta pada orang-orang yang berjihad, berperang di jalan Allah. Mereka membuat saf barisan seperti bangunan yang beradu. Bunyanun marsus namanya. Kalau kita di komplek Bapak Ibu, tembok kita dengan tembok tetangga itu kan rapat, bersentuhan. Nah, bersentuhan itu namanya marsus. Itu marsus namanya. Nabi perintahkan kalau kamu salat, russu sufufakum. Badan kita dengan badan orang itu memang kalau bisa beradu, bersentuhan. Itu harus saf begitu. Karena bahasa Nabi itu russu. Dan itu disebutkan di Al-Quran. Ada kata bunyanun marsus, saf yang dicintai Allah, saf yang seperti bangunan yang beradu tembok-temboknya. Nah, kadang-kadang ada orang bingung salat, apalagi sejak corona dulu dibikin saf jarang-jarang. Tapi kalau itu keadaan darurat tidak apa-apa. Tapi kalau sudah normal, jangan lagi bikin saf yang jarang tuh bingung. Kalau bisa kita saf itu badan kita bersentuhan dengan badan orang di samping kiri kanan kita. Itu aturannya begitu Pak. Kenapa? Karena kalau badan kita berdekatan, itu tanda hati kita berdekatan. Orang kalau badannya tidak mau berdekatan, tanda hatinya berjauhan. Kita ini satu jamaah. Makanya
dalam jamaah itu setan tidak berani mendekat, karena kita saling mencintai, karena badan kita berdekatan. Dan yang diinginkan setan itu kita berjauhan, kalau bisa bermusuhan. Nah, itu bahasa Nabi kenapa untuk merapatkan saf itu bahasanya rusuh. Lalu waqaribu bainaha, dekatkan. Wahazu bil a'naq, bahumu rapatkan. Jadi yang diperintahkan dalam hadis soal saf itu, yang rapat itu bahu kita ini. Memang ada hadis Nabi, jangan kau tinggalkan celah untuk setan. Sehingga sebahagian kawan-kawan kita memahami jangan tinggalkan celah untuk setan itu, kaki pun dirapatkan. Sehingga ada orang, Bapak Ibu kalau Bapak lihat saudara, ada orang yang kakinya beradu, gitu. Tapi kalau soal kaki saya tidak terlalu menekankan untuk diadu, karena kaki itu kan orang kali-kali kan. Ada orang penggali kan, ya kan? Ada kok kakinya Bapak galinya. Tapi ada sebagian orang Bapak ketika gali kawan nyelo kakinya kaca kaki kawan bertari. Ada usah dikaja. Kalau lama elak kaki kawan tuh biasa tidak jadi kaja kaki itu. Ya. Sebab Bapak Ibu sibuk mencari kaki kawan sehingga bahu tidak dapat oleh. Ya Bapak Ibu, kalau kita salat itu kalau berdirinya terlalu kakinya dibuka lebar, bahu kita jadi renggang dengan orang sebelah. Makanya dalam mazhab Syafi'i membuka kaki itu Bapak Ibu setentang bahu. Jadi kaki kita dibuka setentang bahu kita, selebar bahu. Ada di kambang kaki itu Bapak Ibu udah rancak bantunya loh. Memang itu boleh saja ada dalilnya, tapi dalam ibadah itu ada juga soal keindahan. Saya lebih memilih pendapat Syafi'i itu karena lebih indah kalau kaki kita dibuka sejajar atau setentang sebesar bahu kita. Yang disuruh Nabi itu yang rapat itu al-a'naq, pundak. Ini yang kalau bisa rapat. Ini Bapak Ibu ya aturan dalam saf. Jadi tidak boleh satu renggang lebih, tidak boleh. Rapatkan. Lalu hadis dari Abu Hurairah, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufir rijal wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Hadis Muslim. Sebaik-baik saf laki-laki itu yang paling di depan. Sebaik-baik saf laki-laki yang paling di depan. Seburuk-buruk saf laki-laki yang paling belakang. Sebaik-baik saf perempuan yang paling belakang. Seburuk-buruk saf perempuan yang paling depan. Ini memang begitu bunyi hadisnya Bapak Ibu. Kita tidak bisa membantah bunyinya, teksnya begitu. Jadi kalau ada orang ya atau di sebuah masjid ibu-ibu disuruh ke belakang, memang ini dasarnya dan kita tidak menyalahkan itu. Tetapi kalau saya tidak memahami hadis ini tekstual, betul Nabi pernah mengatakan laki-laki safnya paling depan lebih baik, itu benar itu. Benar, kita belum ada perbedaan itu. Karena kenapa saf yang paling baik yang paling depan? Karena yang paling depan ini Bapak Ibu tingkat kehusukannya lebih terjamin. Bapak Ibu kalau sholat di depan ini, matanya kalau mutar-mutar matanya tetap juga tembok yang dilihat. Tapi makin ke belakang nanti Bapak Ibu sholat makin banyak yang dipandang, makin banyak gangguannya itu. Kadang apa-apa pun kalau baju kawan pun hitam pada kaki, dia pakai juga. Tapi kira dong supaya kok ada BND ini. Kan berusaha mengenal, itu tak ngecek tapi mengenal kacau itu. Ada kawan kok kadang-kadang pakai baju bermerek-merek, Pak. Ya kan? Kadang mereknya kok biar sekiati bagi yang baca gila awal ada baca ya kan? Makanya Bapak kalau baik sama saja itu jangan bawa pakai baju dan ada tulisan-tulisan di belakang, orang di belakang pasti tergantung itu ya kan?
Atau ibu-ibu mau kena kawan gak lain bentuknya kan, gak lain lampunya warna-warninya. Ada pikir ibu tuh, gimana baliknya? Mata ada cari menebar usaha. Nah sampai sudah ada pikir itu rumah. Itu kenapa saf yang paling baik itu paling depan, karena gangguannya tak banyak. Ya. Bahkan ada hadis Nabi, siapa yang datang di waktu pertama, duduk di saf pertama, diberikan pahala berkorban seekor unta. Kalau datang di waktu kedua, duduk di saf kedua seperti berkorban seekor sapi. Terus makin ke belakang makin kecil safnya nilainya. Laki-laki begitu. Nah cuma kadang-kadang dia susahnya Pak, kalau hari Jumat Pak, payah minta orang ke muka. Bapak tolong isi saf depan supaya yang datang terlambat nanti tidak melangkahi bahu kita. Tidak, daripada bagi sebudu sehingga yang di belakangku yang baru tidur Pak. Kata heran tu aku bakal orang ke bakaja ke belakang. Padahal kata Nabi di depan safnya sama, dia berkorban seekor unta. Unta itu sama dengan Avanza Pak nilainya. Tak ada kacau gitu loh Pak. Tapi syaratnya ada Bapak Ibu, datang waktu pertama, duduk di saf pertama. Ada kelami orang tipu tapi kamu duduk apa itu? Yang mendapat pahala sebesar unta itu korbannya datang pertama, duduk di saf pertama. Kalau datang di waktu pertama, duduk di saf belakang, ada apa? Ya dulu syaratnya itu Pak. Datangnya pertama, duduknya di tempat saf pertama, baru dapat itu. Ada orang datang terlambat, ya bijak-bijak lah duduk orang sampai di tunggu, tak dapat. Ada orang duduk, tapi pilih di belakang, tak dapat itu. Untuk laki-laki begitu, tapi untuk perempuan, kata Nabi lebih baik safnya di belakang. Tetapi Bapak Ibu, ini perlu dipahami konteks masa itu. Dulu masjid tak berlampu, tak ada batin bagi Bapak Ibu ini dulu. Lantai kasih saja. Masjid itu kalah Bapak Ibu. Subuh jam 3 pagi, Isya jam 10 malam. Nanti ibu-ibu kalau sasak-sasak lo kasap yang laki-laki apa-apa, ada jadi apa ada sembahyang dari kono. Nah kan ada gaduh jadi ibu-ibu. Maka dalam konteks seperti itu perempuan disuruh ke belakang. Tapi kalau masjidnya sudah rapi, penerangan sudah cukup, batas laki perempuan ada, tak akan ada percampuran, ibu pun tak akan mengganggu, maka lebih baik saf yang di depan. Itu. Jadi tak mesti ke belakang ibu. Ya. Dan kalau sudah pakai tenda begini ibu, saya sarankan nanti ada aturannya itu. Tidak boleh tenda ini semua ditutup rapat. Harus ada satu ruang kecil bagi salah seorang ibu-ibu di saf paling depan untuk melihat gerak orang terakhir di saf laki-laki. Setuju? Jadi tenda ibu sisakan satu ruang sedikit saja agar ibu bisa melihat orang yang di depan. Sebab itu, kalau tak tampak gerak orang di depan, kadang imam kau dah adil kalau ibu bagi komando. Ini orang duduk akhir kok, maka baca tajan akhir tapi takbir itu panjang tu, Allah, pasti ibu kagak di belakang tu. Ibu nak agak, tiba-tiba assalamualaikum, assalamualaikum, maka apa lalu nampak yang dimungkung. Dan itu pernah terjadi itu. Maka imam itu kasih komando yang proporsional. Kalau sudah duduk terakhir, jangan panjang lagi takbirnya. Allahu Akbar. Nah, orang paham tuh, pasti duduk terakhir. Kalau begitu bunyi komando Allahu Akbar, itu tagaknya jadi maka. Berarti makmumnya maka. Tapi kalau imamnya kasih komando Allah, pasti orang kagak. Kalau kagak, kalau tak nampak di ibu, orang yang dimukul ibu itu kagak sabun. Maka perlu ada ruang sedikit. Karena ibu-ibu melihat ke bapak-bapak boleh,
Yang tak boleh itu kami melihat ibu-ibu. Kalau ibu-ibu melihat ke kami tidak ada masalah. Kalau kami melihat ibu bermasalah. Itu makanya kalau laki-laki salat lewat perempuan batal salatnya. Kalau perempuan salat lewat laki-laki tidak. Kan begitu kata Nabi. Bila seorang laki-laki salat lewat anjing hitam, lewat perempuan, ulangi salatnya. Gitu. Kenapa anjing hitam kalau lewat batal salatnya? Kata sahabat, itu setan yang lewat. Gitu. Kalau perempuan, induknya, bukan ibu induk setan, gangguannya lebih hebat dari setan. Karena kalau setan sebentar gangguannya, kalau ibu sudah hilang dia, tetap tinggal di otak kita dia lupa. Itu sifat perempuan begitu, karena dia perhiasan. Makanya kalau dia lewat, langsung kita blank, hang, error. Atau makanya begitu aturannya, ulangi salatnya. Tapi kalau ibu tidak masalah. Itu kenapa ibu tidak masalah melihat kami. Kami tidak boleh melihat ibu. Maka ibu yang paling depan itu, tolong kasih ada ruang sedikit di tenda itu, lubang sedikit, agar salah seorang dari ibu yang saf di depan atau yang di tengah bisa melihat barisan terakhir gerakannya. Jangan ibu tutup rapat semua. Nah yang lain, yang ikuti yang itu, yang melihat itu nanti. Berarti kalau dia duduk, berarti imam semua duduk dengan imam laki-laki itu. Duduk pula semua ibu, tengok ibu itu. Begitu aturannya berjamaah ibu. Nah, saya tidak tahu ini. Jadi kalau sholat kita ditutup rapat ada ibu. Rapat ya. Nah, tolong yang di tengah ibu nanti. Dikit aja, tidak perlu kadang-kadang sampai tidak nampak orang di muka itu seketik. Tidak boleh buka kandang itu seketik saja. Makanya aturannya kan begini. Benar ibu, lantai 2 ini tidak boleh ditutup dengan tembok semua. Tidak sah kalau orang yang di atas itu, karena tidak melihat gerakan orang di bawah. Itu aturannya, walaupun dalam mazhab yang lain dan beberapa kitab fikih disebutkan selama ada penghubung antara lantai 1 dan lantai 2 sah. Kita ada penghubung tiang pondok, tangga, sah walaupun tutup rapat. Kalau tidak ada penghubung antara lantai 1 dan lantai 2, misalnya lift, itu sudah penghubung lift dulu tuh. Maka yang di lantai 2 tidak sah ikut ke imam yang di lantai 1. Itu aturannya. Tapi sebagian pendapat tidak, bukan hanya terhubung, harus tampak gerakan salah seorang jamaah yang bersama imam di bawah. Baru sah salah orang yang di atas. Nah, balik ini kok sah Pak? Kok salah satu nampak orang di bawah deh. Nah, di set masjid aku mendesain mazhab Syafi'i Pak. Benar. Ya. Karena ada bersibuk waktu beton penuh sehingga yang di atas tidak melihat lagi yang di bawah. Nah, itu sebagian orang mengatakan tidak sah jamaah yang di atas. Nah, makanya ibu juga begitu. Ya, usahakan satu melihat gerakan yang di depan. Tapi jangan dibuka pula lebar-lebar, dikit saja. Ruang sedikit saja untuk melihat. Itu aturan jamaah begitu, ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu, hadis ini jangan dipahami tekstual. Sehingga ibu-ibu berkasar kaca ke belakang sesatunya. Ini hadis itu harus dipahami konteksnya. Dulu masjid memang sederhana sekali dan kemungkinan merusak jamaah itu ada kalau ibu-ibu dekat dengan laki-laki. Bahkan di beberapa masjid yang besar-besar seperti di Istiqlal saya lihat itu saf laki-laki dan saf perempuan itu sejajar Pak. Laki perempuan, tapi dibatasi oleh sutra, oleh tabir. Safnya sejajar Pak, laki perempuan sejajar, karena masjidnya besar. Nah, itu boleh juga. Jadi intinya yang dilarang dalam saf laki perempuan itu percampuran, ikhtilat namanya, itu yang dilarang. Kalau tidak ada percampuran, tidak apa-apa, boleh. Ke depan ibu tidak apa-apa. Bahkan sejajar pun dengan laki-laki boleh. Itu aturan sah. Lalu hadis berikutnya, hadis dari Ibnu Abbas, hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaq alaih.
Shallaitu ma'a Rasulillah zata lailatin faqumtu an yasarihi fa akhadha Rasulullah bi ra'si min wara'i faja'alani an yaminihi. Ibnu Abbas bercerita, saya salat malam bersama Rasulullah. Suatu malam saya salat bersama Rasulullah. Saya berdiri di sebelah kiri beliau. Jadi Ibnu Abbas ini lihat Nabi salat, Nabi sudah salat. Lalu dia ikut berjamaah, berdiri di samping kiri Nabi. Lalu Nabi memegang kepala Ibnu Abbas dan menariknya ke samping kanan beliau. Maka saya salat di samping kanan beliau. Apa ketentuan hadis ini Bapak Ibu? Satu, salat malam itu boleh berjamaah. Contohnya Ibnu Abbas dengan Nabi. Tapi Nabi tidak membangunkan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bangun sendiri. Ketika dia bangun, lihat Nabi salat, dia wudhu, ikut salat bersama Nabi berjamaah, dan Nabi jadi imam, tidak apa-apa. Jadi ibu, kalau apa sama-sama jago, ibu ajak berjamaah, tapi jangan membangunkan. Membangunkan itu tidak boleh, ya, kecuali berjanji. Misalnya apa, kalau aku tu ngecek ke ibu, jago aku berkoyo, kalau tak jago ibu tahajud, bangunkan ibu, bangunkan sampai bangun, kena berjanji. Kalau tak bangun siram, karena dia sudah minta dibangunkan. Kalau dia tak bangun, jangan dibangunkan. Kenapa? Salat malam itu satu, orang kalau mau salat malam pasti dia berencana bangun, pasti itu. Kalau dia tak bangun, tanda dia tidak berencana. Yang tak berencana tak usah dibangunkan, karena mungkin dia punya rencana pagi hari yang lebih wajib daripada salat malam. Nah, jadi ibu jago, ibu jam tidur, kucang-kucang apa? Aku mau tahajud, ada kurang dokter lalu sana. Nah, boleh ibu. Yang kedua, salat malam itu ibadah yang nilainya sangat besar, sehingga tidak boleh diberitahukan pada orang. Setan nanti masuk dia di sini. Kalau Bapak Ibu membangunkan orang, di situ ada nanti keinginan memperlihatkan, memberitahukan ke orang bahwa kita bangun dan salat malam, itu habis. Dan setan, kalau kita tidak bisa dicegahnya bangun malam itu Ibu, maka kita disuruhnya membangunkan orang. Makanya di WA dulu tidak usah tahajud, tidak usah. Ada juga orang yang ngirim-ngirim itu Pak, di WA grup. Kapan dibacanya itu? Pagi besok tuh jam 7 baca semua. Ada keinginan di hati supaya orang tahu kita tahajud malam itu, habis tuh Ibu. Tinggal bayarnya lagi tuh. Ya. Kecuali nyo minta jagoan, Pak, aku gak payah jago bukan tahajud Bapak sama, tolong jago nama beko, tapi telepon, itu nabianya. Tapi jangan dengan grup tahajud, ayo tahajud, tidak boleh. Habis sama Bapak Ibu nanti itu ada keinginan memberitahukan awal. Tak kayak gurunya di WA aku untuk percaya orang kamu. Orang kalau berencana jago, ni dia dah alarm nama. Ibu kalau berencana pergi ke bandara, ini tidak alarm. Duit. Pada tak pergi dalam bed kalau pergi ke bandara. Kenapa? Berencana. Bahkan 2 jam perjalanan kapal nanti pun di bandara. Ya tak? Kenapa? Karena Bapak Ibu berencana. Begitu juga orang yang tahajud, kalau dia berencana menjelang tidur itu dia siapkan dirinya rumah. Maka tidak perlu membangunkan orang kita. Biarkan saja dia bangun sendiri kalau dia mau. Kalau tidak, ya biarkan dia tidur. Kecuali subuh, ada subuh. Kok dia jago suami ya boleh Ibu. Wajib. Kalau ini masuk perintah ku anfusakum wa ahlikum nara, membangunkan keluarga subuh itu dalam rangka menjaga mereka dari api neraka, kewajiban kita. Makanya Nabi kalau subuh itu membangunkan Fatimah, membangunkan keluarganya itu, karena sudah wajib. Yang tahajud tidak usah dibangunkan, ibadah sunat biasa saja. Yang mau silakan, yang tidak ya rugi dia. Nah, kalau sama-sama bangun boleh berjamaah. Ya, kalau tidak usah sendiri saja. Makanya ibu-ibu kalau ke kamar mandi pun jangan bunyi-bunyi itu.
Aduh orang baknya dah menjaga orang tahajud loh. Tapi masuk kamar mandi itu bunyi katangka, kamar mandi itu satu itu. Sama yang menjaga orang. Tidak kau bunyi supaya tidak ganggu tidur orang. Ibu kalau tahajud itu jangan di kamar, di luar. Apakah kalau bagi? Ibu kalau baca Quran habis tahajud dan di kamar, di luar. Cari tampil yang ada terangah di orang. Itu aturan sholat malam. Kalau sama-sama bangun boleh berjamaah. Hadis Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas berdiri di samping kirinya Nabi. Nabi tarik kepalanya ke sebelah kanan. Apa maknanya itu? Orang yang salat boleh menarik orang. Itu Nabi contohnya menarik Ibnu Abbas dalam salat. Jadi ibu kalau misalnya ya ada orang lewat kan boleh itu pegang dia, didorong dia, boleh, tidak batal kita mendorong, menarik orang pun tidak boleh. Inilah yang menjadi dasar oleh sebagian pihak boleh kita membaca Al-Quran, memegang mushaf sambil salat. Ibu kalau salat tidak hafal Quran, ingin baca ayat panjang, pegang mushaf ini, bacalah, boleh. Karena memegang orang, menarik orang saja boleh. Dan itu tidak masuk gerakan besar yang membatalkan salat. Nanti kita bahas hadis-hadis ibu. Misalnya bapak ibu mimisan sedang salat atau muntah, terasa muntah, bapak ibu boleh ke kamar mandi dan lanjutkan saja salat itu, tidak usah diulang dari awal hingga kita berjamaah. Kita sedang berjamaah nih, ibu terasa muntah, ibu muntah dulu ke kamar mandi, wudhu lagi, ulang wudhunya, balik lagi ke saf, lanjutkan yang tadi selamat, belum tertinggal bapak ibu. Boleh, ada hadisnya, selama bapak ibu tidak berbicara sepanjang itu tadi. Tapi kok ibu di kamar mandi kesapu, di kamar bapak bu, pulang mual-mual, bu muntah-muntah, bu, saya ulang dari saya disapu, ulang lagi, kan ibu udah ngecek. Tapi kalau udah ngecek, boleh disapu balik. Tidak membatalkan berjalan ke kamar mandi, Ustaz? Tidak. Apalagi memegang kepala orang. Walaupun dalam beberapa mazhab berjalan lebih 3 langkah sudah membatalkan salat. Tapi berdasarkan hadis yang tadi, tidak. Hingga ke kamar mandi itu masih belum batal selama tidak bicara. Kalau kepentingannya membuang mimisan, membersihkan darahnya atau muntah ke kamar mandi. Jadi Nabi pegang kepalanya. Makanya ibu kalau sedang sholat nanti cucu misalnya, ya kan, nampak atau macam sesuatu yang berbahaya, ibu boleh tarik dia dalam sholat itu. Kan kadang-kadang kita sembahyang sambil mengasuh cucu bagaimana bego. Hendak sembahyang cucu pun mengkuawak. Aku mungkin nyenuabi nyenyelu ibu gak bahaya. Ibu tarik dia dulu, tarik tangan dulu. Boleh. Jadi bagiannya itu tadi ayo tarik. Itu Nabi boleh menarik Ibnu Abbas. Kalau salat berdua, ini aturan sah nih. Jamaahnya cuma imam dan makmum. Makmumnya laki-laki, maka makmum berdiri di samping kanan imam. Tidak boleh di belakang imam, tidak boleh di kiri imam. Aturannya begitu. Kalau makmumnya cuma satu laki-laki, maka dia di samping kanan. Kalau nanti makmum datang lagi, tidak boleh di samping kanan disambung, mundur ke belakang, maka di belakang imam dua-duanya. Contohnya begitu Pak. Aja dulu orang berjamaah berdua kan, kakak di samping kanan, ada timbul lapik itu sambung ke sebelah kanan tuh. Pegang dia, tarik dia ke belakang. Kalau berdua di belakang imam. Kecuali ibu-ibu walaupun dengan suami tidak di samping kanan, tetapi ya di belakang. Ya, wa Ummu Sulaim khalfana, ini hadis yang Bukhari, ada perempuan salat maka dia di belakang kata Nabi. Walaupun dengan suami. Jadi ibu kalau dengan suami ibu usahakan berdirinya dari samping kanan. Karena datang mengganggu. Ibu kalau mendaki ke suami supaya terganggu ya.
Itu ke belakang. Kalau laki-laki di samping kanan. Kalau dia berdua pindah ke belakang. Begitu aturannya Bapak dan Ibu. Nah, ini aturan saf. Jadi kalau berdua saja harus di samping kanan. Kalau lebih dari dua nanti pindah ke belakang. Ibu-ibu tetap di belakang. Baik, sampai di situ ada dulu pertanyaan Bapak Ibu? Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Bacaan makmum tertumpang sama imam mana yang betulnya Ustaz? Hadisnya begitu bunyinya Ibu. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak sah salatnya karena dia rukun. Cuma kewajiban membaca Al-Fatihah itu pada rakaat yang sir yang imam tidak kita dengar membacanya. Pada rakaat yang jahar yang imam kita dengar membaca Al-Fatihah, kita tidak wajib baca Al-Fatihah. Apa dasarnya? Surat Al-A'raf 204. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila kamu mendengar Al-Quran dibaca, maka dengar baik-baik dan diam. Itu perintahnya begitu. Kalau Bapak Ibu mendengar Al-Quran dibaca dalam salat atau di luar salat, dengar, diam. Dua perintahnya. Dengar, diam. Kan ada imam waladhdallin amin. Langsung dia baca ayat, jangan baca Fatihah. Karena perintah Allah, dengar, diam. Ya waktu baca Fatihah itu bunuh berjamaah tadi. Imam yang bacakan. Kecuali rakaat yang sir, zuhur, asar atau rakaat 2, 3, 4 maghrib, ya, isya. Maka wajib dibaca. Itu pun kalau ada waktunya cukup. Misal, ibu baca Fatihah, misal ibu terlambat, baca Fatihah, baru baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baca ruku langsung imam Allahu Akbar. Ibu jangan selesaikan Al-Fatihah, ruku. Oh, kok bisa Ustaz? Begitu aturan berjamaah. Dalam hadis Bukhari, ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu disebut imam karena dia wajib diikuti. Iza kabbara fakabbiru. Bila dia sudah takbir, langsung takbir. Iza rafa'a farka'u. Bila dia ruku, langsung ruku. Iza sajada fasjudu. Kalau dia sujud, langsung sujud. Tidak boleh gerakan kita berbeda jauh dengan gerakan imam. Itu perintahnya. Ibu terlambat, bahkan orang boleh takut Allahu Akbar, ruku langsung. Fatihah Ustaz, imam yang mewakilinya. Itu makanya disuruh berjamaah, karena ibu bapak salat berjamaah kita ini satu paket pelaporannya. Laporan yang subuh kita ini satu bundel Bapak Ibu, satu buku, satu bab. Covernya imam. Salat kita semua dinilai dengan salat imam. Itu maka imam itu salatnya yang paling baik bacaannya, yang paling banyak hafalannya, yang paling alim orangnya, yang paling dulu Islamnya, yang paling dulu hijrahnya, yang paling baik akhlaknya. Yang sempurna yang jadi imam itu, karena salat kita semua akan dinilai dengan salat imam. Kurang-kurang salat kita, itu imam yang menyempurnakan. Itu hebatnya berjamaah itu. Andai bapak ibu tidak sempurna melaksanakan salat, maka nilai salat ibu bapak tetap salat imam. Makanya baca Fatihah itu
ketika ada waktu yang cukup. Karena ada orang juga apa bukan, dia terlambat datang, dia baca Fatihah, imam dah ruku, sudah saya Fatihah itu sampai dah yang 3-5 baru ruku. Nggak boleh begitu Bapak Ibu. Langsung ikuti imam itu. Ada juga orang sujud terakhir, sering saja lupa sujud terakhir. Imam pun duduk, Allahu Akbar, sujud sesuatu. Itu makmum pembangkang. Ini komando dah selesai, maju jalan, lah jalan kan agaknya baru. Nak makan nama itu. Kalau dalam baris komando silakan disipak tu mah. Ya betul. Iya Ustaz, tapi kan sujud itu kan disuruh lama Ustaz, banyak berdoa. Betul, tapi baca hadisnya yang benar. Aqrabu ma yakunul 'abdu bi rabbih wa huwa sajidun fa'aksiru fihi du'a. Itu punya hadisnya. Yang paling dekat hamba dengan Tuhan ketika dia bersujud, dia sendiri. Betul disuruh lama sujud, banyak berdoa. Kalau sendiri salatnya. Kalau sudah, kalau kamu supaya rumah cubur atas aja menunggu itu. Ada doa. Kalau berjamaah, ikut aturan jamaah. Apa aturan jamaah? Apapun gerakan imam, langsung ikuti, wajib hukumnya. Itu makanya ibu bapak kalau sedang salat sunat, iqamah, imam sudah berdiri di tampil sahadatnya, ya. Ini bapak ibu orang salat sunat, sarakaat baru. Allahu Akbar, tak agak imam, tak agak ini tampil semayangnya. Kata Nabi, fala salata ilal maktubah, semua salat sunatmu hentikan. 10 rakaat baru saya tanggung, saya tak ada tanggung-tanggung. Kenapa? Mengikut takbir imam itu hukumnya wajib. Jangan ibu selesaikan salat sunat itu. Sunat itu. Banyak tak paham begitu Pak. Itu. Ini ada lambat ibu Pak. Ya, waktu itu tinggal seketik aja semua sunat, serakaat kurang rakaat yang sudah ada semua sunat itu. Lalu perintah Nabi, tinggalkan semua sunatmu, ikut imam lagi, karena ikut imam itu hukumnya wajib. Jangan abaikan yang wajib demi mengejar yang sunat. Allah laknat orang begitu. Ada orang sibuk dengan yang sunat, yang wajib dia pinggirkan, dilaknat Allah orang begitu-begitunya. Aduh, makanya beramal itu dengan ilmu, dapat contoh-contoh, dapat agak-agak aja. Kadang ada orang tuh ibu udah ada punya ilmu, lalu punya perasaan. Ini terlebih ibu, lalu menjadi kajam bagaimana. Semua sunat dari imam guru si kuhang. Orang agama itu semuanya sudah, tapi ibu sudah hari itu tidak punya perasaan, tidak punya ilmu namanya. Dan hebat tidak ada anak ketik-ketik, orang kayak pada pengajian itu namun orang ceramah udah. Ya. Kalau ada pengajian itu tidak menghitung sebagai ibadah, Bapak. Orang gitu itu tidak berakal, Pak menyapu itu. Itu, udah bukai saja itu. Nah, jadi begitu ibu ya. Jadi ya ibu kalau sholatnya bisa membaca Fatihah bisa, silakan. Yang tidak usah, imam saja baca. Kecuali rakaatnya rakaat yang sir ibu baca. Yang jahat tidak usah. Kalau ada nanti imam kasih interval waladhdallin amin. Antuk nih imam cukup. Kan nanti imam antuk dulu sebelum baca ayat lalu interval baca Fatihah. Kalau enggak usah baca Fatihah. Berlaku nanti Al-A'raf 204 dengan diam. Imam kok salah, imam siapa tunjukin? Jawab tunjukin. Orang baca Fatihah sama-sama salahnya. Gitu dulu. Silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Yang pertama adalah kalau kita salat berjamaah lalu datang agak terlambat, lalu saf di depan sudah penuh semua, sehingga kita sendiri di saf yang kedua. Apakah itu sah salat kita berjamaah, atau kita dianggap salat tidak berjamaah, atau malah salat kita tidak sah? Itu masalah satu yang pertama. Yang kedua, kalau imam salah membaca, apakah makhrajnya atau tajwidnya atau bacaan pendeknya salah imam membaca, apakah sholat kita itu tetap sah atau tidak?
Karena tadi kita kan tertompang bacaan kita kepada imam. Yang ketiga pertanyaannya, tadi kalau salat berjamaah itu kan harus rapat dan menyentuh bahu ke bahu. Kalau itu tidak terjadi, dia agak renggang, apakah salat kita tetap sah atau tidak? Atau bagaimana hukumnya terhadap itu? Apakah menyebabkan salat itu tidak sah sehingga harus diulang atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Oke. Yang pertama, sebenarnya ada hadis ini, Pak. Setelah ini ada hadisnya. Bagaimana hukum orang sendiri di belakang yang tidak bergabung dengan saf? Nanti ada hadisnya. Hadisnya keras, tegas. Nah, tapi nanti kita bahas itu. Jawabannya akan terjawab nanti di pertemuan subuh berikutnya. Yang kedua, kalau Bapak Ibu misalnya berjamaah, imam kita bacanya melepe-lepe, saya Bapak suruh kamu Pak. Tak benar padi bacanya Pak. Itu melele itu bacanya Pak. Makna dengan batu dengan bacaan atau dengan selesai itu jadi imamnya. Ya kan? Ada nanti berlaku hadis tadi, sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Itu hadis penutupnya begitu. Salatlah kamu di belakang orang yang pernah mengatakan la ilaha illallah. Dia pernah tidak mengatakan la ilaha illallah? Pernah? Boleh tak dia jadi imam? Boleh. Bacanya kola. Barang bisa baca cola. Itu hadis pemungkas dalam berjamaah. Salatlah kamu di belakang orang yang mengatakan la ilaha illallah. Jadi apapun bunyinya Pak, asalnya baca Fatihah itu Pak, boleh di belakang. Cuma jamaahnya tidak tinggi nilainya. Karena syarat jadi imam itu berdasarkan hadis yang sahih, aqra'ukum Qur'anan, siapa yang paling qori, yang paling bersih bacaannya walaupun masih anak-anak. Makanya Ummu Salamah ya, itu siapa? Umar bin Salamah ya. Umar bin Salamah disuruh jadi imam usia 6 tahun lebih sedikit. Belum masuk 7 tahun, 6 tahun lebih jadi imam. Dan laki-laki banyak, sahabat banyak, cuman sahabat bacaannya tidak sebaik Umar bin Salamah. Umar bin Salamah usia 6 tahun lebih sedikit disuruh jadi imam, mengadu ke Nabi karena Nabi benar kalau dia bacaannya yang paling baik, dia yang berhak jadi imam. Jadi di rumah nanti Pak Yud, kalau dia berjamaah dengan suami, ada cucu bagi cucu kok SD kelas 1 tapi baca tuh masih apa aku boleh pilih sebacaannya aja kan jadi imam, cucu jadi imam, boleh Pak, boleh. Karena salat jadi imam yang paling baik bacaannya itu. Kenapa? Dalam mazhab Syafi'i begini aturan itu. Kalau ada orang yang bacaannya bagus dari makmum kepada orang yang bacaannya tidak bagus, maka orang yang qori ini tidak sah salatnya. Sampai segitunya Pak. Makanya Bapak Ibu yang bisa jadi imam, yang bacaannya baik, gak capek tibo. Ikut yang bacaan santiang-santiang, kemudian tibo. Lalu si bungkuk jadi anak nih. Anak gak doa mah. Makanya bapak-bapak yang bacaannya bersih dulu lah datang, biar kita yang jadi imam. Tapi kalau semuanya terlambat, itu dan itu jangan doa itu jadi imam baik. Ikut salah, tidak apa-apa, tidak batal salat tidak. Cuma nanti ada ketentuan lain dulu. Kan semua salat kita dinilai dengan salat imam. Ya, kalau imamnya tidak baik, gimana Ustaz salatnya? Allah akan berpindah mencari, suruh malaikat cari di saf pertama siapa yang paling baik. Misalnya dari imam kita baca apa, mungkin salatnya tidak, mungkin 80 nilainya. Pindah ke belakang dulu, cari saf pertama, ada tak yang di atas salatnya? Kalau ada, semua dinilai dengan itu. Itu hebatnya berjamaah kok. Akan diambil dari kita ini siapa yang paling hebat nilai salatnya, semua kita dinilai dengan itu. Kalau contoh, kalau tadi imam kita mungkin salatnya tidak baik, dicari di saf nomor 1, ternyata saya lebih baik, salat saya lebih khusyuk, Bapak Ibu semua dihitung salat saya nanti.
Maka kita nanti masuk surga rombongan. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kita masuk surga rombongan ibu. Jamaah al-aminin satu kloter ibu. Makanya kata Allah di surah Al-Isra ayat 71, Al-Isra 71, yaumana nad'u kulla unasin bi imamihim. Semua orang dipanggil masuk surga dengan imam mereka. Kita masuk surga dan sendiri-sendiri Bapak Ibu dengan imam kita. Maka imamku yang paling baik bacaannya, yang paling dalam ilmunya, karena orang berilmu surganya paling tinggi, paling baik akhlaknya. Itu tuh. Itu makanya imam-imam aku Ibu, imam kita itu jadi suruh bahasa-bahasa besi itu Ibu, cari tugas kebersihan. Ini akan memimpin awak dan sembahyang memimpin sampai jo kasarukunya memimpin ibu apa semua. Itu suruh juga bahasa-bahasa besi. Kalau bisa yang imam kita itu dia di tempat terhormat, berdirinya di depan kita. Masuk kotor awak yang berhasil Ibu. Aku tidak setuju untuk Ibu. Kalau ada Mas Haji bagi tugas ke imam memberasa besi bagi setuju untuk Ibu. Imam itu memimpin kita ke surga nanti. Ibu Mas Haji cari petugas kebersihan bayar. Ada dana kebersihannya bayar. Infak jamaah begitu, cleaning service. Dan imam merangkap petugas kebersihan. Walaupun itu tidak salah tidak. Cuma ibu saja dan menghargai pemimpin kita itu. Masa kasuruku pemimpin itu suruh pada sekotoran awak. Kan tidak beradab namun itu. Ya tahu aku risiko Allah. Tapi kalau ada ubahlah tuh Pak pengurus, tolong cari petugas kebersihan. Kecuali memang dia tinggal di masjid, memang ditugaskan itu. Lain soal. Tapi kalau dia minta jadi imam saja dia. Paling kok kayu mungkin mabuk karpet atau mungkin apa-apa. Tapi kan sampai ke WC itu untuk rahasia Ibu. Kapan kita memuliakan pemimpin kita Ibu? Dia yang membawa kita ke surga nanti itu. Akhirnya awak suruhnya berasa kotoran awak. Gitu Ibu. Itu Pak. Jadi kalau nanti imamnya bacanya tidak baik, yang di belakang sah. Nanti orang cari saja yang paling baik di belakang itu nanti. Nah, yang ketiga tadi, oh ya, kalau bahu kita harus rapat. Kalau rapat, sah salatnya. Cuma kan kata begitu kata Nabi itu, rusul sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Rapatnya saf itu bagian kesempurnaan salat. Artinya salatnya sah tapi nilainya kurang. Itu saja. Tidak sempurna ya Pak. Kalau tidak rapi itu, maka itu kesempurnaannya rapatkan sah. Bahkan tak betul. Cuma setan lewat di antara itu katanya. Ya, setan lewat. Nah, begitu. Begitulah Bapak Ibu ya. Nanti kita lanjutkan pertanyaan pertama soal bulan apa di 2 minggu ke depan akan saya jawab karena hadis-hadis masih banyak lagi terjemah. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.